Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal. Sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. 1. Persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. 2. Pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. 3. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. 4. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. 5. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di tahtanya yang kudus saat ini. Kita bisa menghadap Tuhan saat ini bukan karena apa yang telah kita lakukan, tapi Dia telah memberikan suatu jaminan bagi kita. Jaminan yang mulia bahwa kita adalah milik Kristus. Kita ada ahli warisnya. Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Karena itu, mari kita bersama-sama masyurkan namanya. Mari kita puji Dia selama-lamanya. Jaminan mulia ku diberi. Yesusku.
sepenuhnya. Suka surgawi turut melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan Tuhan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami berserah penuh padamu ya Tuhan. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Mari kita bersatu. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau boleh bawa kami kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh masuk ke hadirat-Mu, karena jaminan mulia yang Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, namun oleh karena darah-Mu kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur. Oh Tuhan, kuatkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya kami boleh bersama-sama. Meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami boleh menaikkan syukur kami kepada Engkau, dan boleh menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berbicara kepada kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat yang terkasih.
Bapak Ibu sekalian, lagu Besar Kasih Setiamu diilhami dari kitab Ratapan ayat pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Sepertinya ayat ini begitu penuh dengan sukacita. Namun jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, penulis kitab ini sedang menghadapi suatu penderitaan yang luar biasa. Seakan-akan Tuhan sedang menjauh, seakan-akan tangan Tuhan sedang menghajar dia. Namun satu hal yang membangkitkan lagi harapannya, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tiap pagi selalu baru rahmat-Nya. Mari, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita bersama-sama mengingat kembali kasih setia Tuhan yang begitu melimpah bagi kita selama ini. Dia Allah yang setia, tidak berkesudahan kasih setianya, besar setiamu.
besar kasih setiamu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi apapun, Dia tetap adalah Allah yang baik. Situasi, kondisi tidak bisa mengubah sifat Allah kita. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sungguh Dia adalah Tuhan yang baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Daud Padang. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita meminta naungan Tuhan untuk Dia bisa bicara, menguatkan dan mengubah kita supaya kita bisa makin serupa dengan Dia. Kita angkat pujian, ikuti-Ku.
Mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini buat segala kebaikan, pimpinan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal yang kami alami dan hadapi setiap hari, kami percaya bahwa Tuhan yang bekerja menjaga kami, menuntun kami selalu dalam lindungan dari Tuhan. Dan saat ini kami boleh bersyukur, kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, serta untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami pada saat ini. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami saat ini. Pimpin hamba-Mu, pimpin jemaat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan seri pembahasan kitab Injil Markus pada hari ini. Yaitu kita akan melanjutkan dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang sikap memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan ini. Baik itu dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, bahkan di dalam cara kita berpikir dan sudut pandang kita. Nah, sikap ini bergantung dengan siapa kita berhadapan. Posisinya sebagai apa, kedudukannya sebagai apa. Misalnya saja seorang bawahan, tentu dia akan bersikap hormat, sopan dan taat kepada atasannya. Di dalam keluarga kita sebagai orang tua juga tentu akan bersikap baik, bersikap tegas kepada anak-anak kita dan mengasihi mereka. Sebagai anak tentu akan menghormati orang tua mereka.
Atau mungkin kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah usaha, kita pasti akan bersikap sebagai seorang pemimpin yang benar, yang bijak, dan tegas di dalam kita memimpin. Seorang bernama Hillary Hinton Ziegler, yang lebih dikenal dengan nama Zig Ziglar, adalah seorang penulis sekaligus adalah seorang motivator. Dia pernah berkata demikian, "Bukan bakat Anda yang menentukan kesuksesan Anda, tetapi sikap Anda." Jadi menurut dia, kecakapan atau kepandaian yang seorang miliki itu bukan jaminan bahwa ia akan sukses, tetapi harus dibarengi, diikuti dengan sikap yang baik juga. Nah, kalau kita melihat arti sikap, sikap adalah segala perbuatan, perilaku, tindakan yang berdasarkan pada pendirian, pada pola pikir dan keyakinan kita. Dan setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda-beda, bergantung kepada perilaku, kepada pendirian kita masing-masing. Nah, Tuhan memilih seseorang pun bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, melainkan Tuhan melihat sikap hati kepadanya. Oh, jadi begitu pentingnya sikap itu, saudara, dalam kehidupan ini. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, dikisahkan tentang Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu. Injil Markus kurang begitu lengkap mengisahkan bagian ini, tetapi Injil Matius dan Lukas mengisahkan lebih jelas. Masing-masing mereka menulis menurut sudut pandang mereka. Nah, pengusiran roh jahat yang Yesus lakukan dalam bagian ini adalah kuasa kekuatan yang hanya berasal dari Allah, bukan dari kuasa yang lain. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu pun dapat berkata-kata. Orang yang melihat kejadian ini, mereka menjadi heran. Mereka takjub akan perbuatan yang Yesus lakukan. Namun di antara orang banyak itu ada ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul yang adalah penghulu setan. Mereka menuduh Yesus dengan kata-kata ini. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan ini mengundang reaksi dari orang-orang itu. Mereka mulai mengambil sikap terhadap apa yang Yesus perbuat. Nah, mari kita lihat sikap yang pertama. Sikap yang pertama yaitu sikap orang banyak terhadap Yesus dalam ayat yang ke-20. Nah, mulai dari pasal 1, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, kesembuhan, dan kelepasan bagi banyak orang. Dan ini terus mengundang banyak orang datang untuk mendengar ajaran Yesus. Dan tidak sedikit juga yang datang hanya untuk disembuhkan. Lalu ketika Yesus datang kembali ke rumah itu, beberapa waktu lamanya ia menyingkir ke bukit. Ia kemudian datang kembali ke rumah itu. Orang-orang itu melihat, kemudian mereka berkerumun untuk datang kepada Yesus. Ia pun melayani mereka. Sampai-sampai dikatakan ia dan murid-muridnya tidak sempat lagi untuk makan. Nah, bagaimana dengan sikap keluarga Yesus terhadap Yesus? Dalam ayat yang ke-21, kaum keluarga Yesus mendengar tentang kejadian ini. Lalu mereka datang ke tempat itu untuk membawanya pergi. Sebab kata-kata orang-orang yang ada di situ, mereka mengatakan bahwa stabilitas mental Yesus lagi terganggu. Mereka mengira bahwa ia tidak waras lagi. Mereka menganggap apa yang Yesus lakukan sudah di luar batas normal. Kenapa? Karena Yesus begitu antusias melayani, mengajar, menyembuhkan banyak orang berjam-jam lamanya tanpa henti-hentinya. Nah, kaum keluarga Yesus begitu mencemaskan keadaan ini, mencemaskan keadaannya. Mereka hendak membawa Yesus pergi dari situ. Ada perasaan khawatir dari kaum keluarga Yesus terhadap Yesus. Mereka juga tidak ingin keluarga dipermalukan oleh perbuatan Yesus. Mereka bermaksud melindungi kehormatan keluarga dengan membawa Yesus pergi dari situ.
Ini sikap keluarga Yesus. Kemudian sikap ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Semua kegiatan Yesus dan pengikutnya ini begitu menarik perhatian, sehingga menimbulkan semacam gerakan rakyat, dan berita tentang Yesus ini sampai ke Yerusalem. Sehingga para pemimpin agama Yahudi merasa wajib, mereka harus mengambil sikap tegas terhadap apa yang Yesus lakukan. Injil Markus mencatat bahwa para ahli-ahli Taurat atau ahli dalam hukum agama Yahudi ini, mereka datang jauh-jauh dari Yerusalem ke Galilea, ke daerah Kapernaum. Mereka datang untuk menilai pekerjaan yang dilakukan Yesus di sana, terutama dalam hal dia mengusir setan. Tetapi ada yang aneh dari pandangan ahli-ahli Taurat ini. Mereka menyimpulkan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Mereka menyangka bahwa kuasa yang ada di dalam diri Yesus itu berasal dari setan. Mereka mengatakan bahwa kepala roh-roh jahat itulah yang membuat Yesus mampu mengusir setan itu. Mereka menuduh Yesus, menghakimi Yesus. Dan mereka juga menganggap ajaran yang Yesus ajarkan itu berlawanan dengan Taurat. Sehingga mereka berusaha menuduh, menghakimi Yesus, menyudutkan Yesus di tengah orang banyak. Nah, para ahli Taurat ini, mereka menafsirkan apa yang Yesus lakukan itu secara salah, dan mereka tidak mampu menangkap kebenaran yang Yesus sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana Yesus menanggapi hal ini? Bagaimana sikap Yesus? Setelah mendengar perkataan itu, Yesus kemudian memanggil mereka. Lalu ia menceritakan kepada mereka beberapa cerita perumpamaan. Ia berkata bahwa tidak mungkin iblis mengusir dirinya sendiri. Kalau di dalam suatu kerajaan, rakyatnya itu terpecah-pecah, hidup dalam kelompok-kelompok, mereka saling membenci, mereka saling berselisih, bagaimana kerajaan itu bisa bertahan? Kerajaan itu tentu akan hancur. Nah, begitu juga dalam suatu rumah tangga. Jika anggota keluarganya saling membenci, rumah tangga itu akan hancur. Seandainya ada kelompok-kelompok di dalam kerajaan iblis yang saling bermusuhan, dan kalau kerajaan itu terpecah-pecah, maka kerajaan itu tidak dapat bertahan dan akan hancur. Bahkan Yesus juga berkata bahwa tidak ada orang yang dapat memaksa masuk ke dalam rumah orang yang kuat untuk merampok harta bendanya kalau ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok hartanya. Artinya ialah orang yang dikuasai iblis itu ialah rumah itu. Orang kuat di rumah itu ialah iblis, dan orang yang datang membebaskan dia ialah Yesus. Artinya orang yang dikuasai iblis akan dibebaskan oleh kuasa Yesus yang lebih besar dari kuasa iblis. Ini yang Yesus tanggapi, yang Yesus berikan kepada mereka pada saat mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Yesus itu berasal dari setan. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, saudara terkasih Tuhan, Markus juga menceritakan kepada para pembacanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa para ahli Taurat ini menghujat Roh Kudus. Yaitu karena mereka telah mengatakan atau mereka menyimpulkan bahwa ia kerasukan roh jahat. Mereka menganggap karya Roh Kudus itu berasal dari setan. Jadi pada waktu Yesus memperingatkan tentang dosa yang tidak diampuni dalam bagian ini, konteksnya ialah tuduhan pada Yesus yang bekerja sama dengan setan. Nah, peringatan Yesus kepada ahli Taurat ini merupakan peringatan yang serius, yang sangat menakutkan. Ahli-ahli Taurat itu telah melakukan kesalahan besar yang tidak dapat ditolerir.
Yesus mengatakan semua dosa yang orang lakukan dan hujat apapun yang mereka ucapkan dengan sesama manusia dapat diampuni Allah. Allah menjamin pengampunan dosa bagi mereka selama itu diakui, disesali dan bertobat. Tetapi dia mengatakan orang yang mengucapkan kata-kata yang jahat, yang menentang, menghina Roh Kudus, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang itu sampai kapanpun. Orang itu harus menanggung dosa. Orang itu harus menanggung kesalahan itu selama-lamanya. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah kita tahu bahwa peranan Roh Kudus itu ialah menginsapkan manusia, menginsapkan dunia akan dosa dan memimpin kita kepada kebenaran. Kalau ini mereka tolak, siapa lagi yang bisa mengingatkan mereka? Sudah tidak ada lagi selain dari kuasa Roh Kudus. Nah, jadi mereka tidak mau mengakui kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri Yesus. Mereka menghujat, mereka menghina Roh Kudus dengan cara mengatakan bahwa iblislah yang menyebabkan Yesus mampu mengusir setan, mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit saat itu. Mereka tidak menghendaki pengampunan Tuhan. Mereka menolak pengampunan dari Tuhan. Mereka membiarkan diri mereka dikuasai iblis sehingga mereka tidak bisa bertobat lagi. Boleh dikatakan ini adalah sikap anti total terhadap karya penyelamatan Allah. Otomatis mereka sudah memposisikan diri mereka pada musuh Allah. Memposisikan mereka melawan Allah. Nah, ahli-ahli Taurat ini berani menilai karya Yesus sebagai karya iblis. Di dalam diri mereka sudah tidak ada lagi kebenaran. Yang ada hanyalah kegelapan yang menguasai hati mereka. Mereka dengan sadar, mereka dengan terang-terangan sengaja menolak, melawan, menentang semua eksistensi, kuasa, keagungan dan karya Roh Kudus. Dengan apa? Dengan sikap mereka, dengan kata-kata yang jahat yang keluar dari mulut mereka tanpa rasa hormat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Mereka juga menolak untuk bertobat. Mereka juga menolak kebenaran yang disampaikan Roh Kudus. Menolak menuruti semua ajaran Kristus yang diingatkan Roh Kudus. Terus menerus sampai akhir hidup mereka. Nah, kalau kita beranjak ke Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini adalah bagian ungkapan dari Rasul Paulus ketika dia menjadi penganiaya orang-orang percaya saat itu. Nah, dalam hal ini apakah Rasul Paulus berdosa melawan Roh Kudus pada waktu ia menganiaya orang-orang Kristen, pada waktu dia memaksa mereka menyangkal imannya? Jelas tidak. Mengapa? Karena seperti yang dia katakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13, ia menulis, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus melakukannya tanpa pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Karena itu Paulus mendapat belas kasihan dari Allah. Namun apabila ia telah melihat terang pada waktu dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik dan telah mendengar panggilan Tuhan pada waktu itu, tetapi ia tetap menolak, ia tetap menutup mata telinganya serta tetap melakukan aniaya, maka itu merupakan dosa kekal baginya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah suatu dosa yang dilakukan oleh orang yang telah memahami,
terang Roh Kudus dan memahami karya Kristus, tetapi ia tetap dengan sadar, dengan sengaja menentang, menghina, dan menghujat Roh Kudus. Ini sama saja dengan menolak anugerah keselamatan yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah sediakan. Dengan penolakan itu, ia tidak dapat diampuni. Ini bukan berarti Allah jahat. Allah tidak mau mengampuni. Dosa jenis ini memang tidak memerlukan pengampunan karena si pelakunya sadar bahwa ia menolak anugerah keselamatan itu sendiri. Orang yang melakukan dosa ini, hatinya begitu keras dan tetap tinggal di dalam dosanya dan tidak merasa bersalah pada waktu melakukannya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Allah? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Tuhan? Yang pertama ialah milikilah iman yang benar akan Allah. Tidak sedikit orang percaya itu memiliki sikap yang mirip dengan sikap orang-orang banyak dalam bagian ini. Yang datang hanya karena mau disembuhkan, yang datang hanya untuk melihat tanda-tanda yang Yesus lakukan, tetapi tidak mampu mengenal siapa Yesus. Mereka datang bukan untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan, melainkan mereka datang untuk tujuan kepuasan pribadi mereka sendiri. Nah, banyak orang Kristen pun datang kepada Tuhan dengan motivasi yang keliru. Mereka datang supaya masalahnya beres. Mereka datang supaya disembuhkan, supaya memiliki banyak hal, supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka mendapatkan segalanya, mereka kemudian pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau mengenal siapa Yesus secara sungguh-sungguh, dan mereka tidak mau memiliki iman yang benar terhadap Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini gampang sekali digoyahkan oleh arus dunia ini. Karena mereka tidak mendasarkan imannya pada dasar yang benar, tetapi hanya sebatas pada kepuasan jasmani mereka. Iman yang benar kepada Tuhan itu membuat kita memiliki sikap yang benar juga terhadapnya. Iman kita tidak boleh didasarkan pada berkat jasmani saja, pada keberhasilan saja, pada mujizat yang telah kita terima, melainkan kita harus mendasarkannya pada pengenalan kepada Yesus, mendasarkannya kepada pengorbanan Yesus, kepada karyanya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang benar tidak akan goyah oleh gelombang, oleh angin apapun. Karena kita sudah mendirikannya pada dasar yang benar. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap Tuhan yang kedua ialah hormat dan patuh terhadapnya. Ini artinya kita menghormati Tuhan. Kita mentaati Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Sikap ahli-ahli Taurat yang menuduh, yang menghakimi Yesus, yang salah menilai apa yang Yesus lakukan, bahkan mereka telah menghujat karya Roh Kudus. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan mereka sama sekali tidak menghormati Yesus. Mereka sudah menempatkan diri mereka sebagai musuh Allah. Ahli-ahli Taurat ini, kalau kita lihat, mereka terlihat seperti orang yang sempurna. Mereka terlihat seperti orang yang baik, tetapi sebenarnya tidak. Kata Yesus, mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, yang luarnya kelihatan bersih, tetapi dalamnya penuh tulang belulang dan jenis kotoran. Sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi dalamnya mereka penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kedurjanaan. Motivasi mereka hanyalah supaya dilihat orang. Mereka mau dihormati. Mereka pandai mengajar, berkata-kata tentang Taurat, tetapi mereka tidak pernah melakukan ajaran itu. Ini seperti mereka mengikat beban-beban
berat, lalu mereka meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang karena mau numpang viral, kita mengabaikan hal-hal yang esensial dengan tindakan yang kontroversial. Zaman ini banyak orang ingin dilihat baik. Banyak orang ingin terlihat rohani. Mereka lebih suka terlihat baik daripada menjadi baik. Mereka lebih suka terlihat rohani daripada menjadi rohani. Mereka mengabaikan hal-hal yang mendasar, hal-hal yang penting dari iman mereka. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang mengundang pertentangan, yang mengundang perdebatan di masyarakat. Nah, seperti itulah kehidupan ahli-ahli Taurat ini. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar mereka sedang berhadapan dengan siapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini sikap kita juga keliru. Sikap kita juga mungkin salah karena kita tidak tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Kalau kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang punya segala-galanya, kita akan taat, kita akan tunduk, kita akan hormat kepadanya. Seperti Yesus tunduk kepada Bapa dan taat sampai mati di kayu salib. Dan kalau kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus, kita akan menghormatinya dengan hidup kudus di hadapannya. Dan kalau kita sadar kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, kita akan bersyukur senantiasa. Kita akan hormat dan taat padanya dan menerima anugerah keselamatan itu. Dan kalau kita sadar kita telah dijaga, kita telah dipelihara, kita telah diberkati oleh Tuhan, kita akan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya dan kita akan selalu menghormati Dia. Saudara, atasan kita, bos kita yang memberi kita pekerjaan, yang memberi kita uang saja kita bisa hormati, kita bisa taati. Ini Tuhan, ini Allah yang memberimu segala-galanya. Bahkan hidupnya, nyawanya Dia berikan untuk menebus dosa kita. Masa kita tidak hormat? Masa kita tidak patuh, taat terhadapnya? Jadi tetaplah menaruh sikap takut, menaruh sikap hormat dan patuh kepada Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, sikap kita terhadap Tuhan yaitu senantiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita bersyukur Allah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menginsapkan kita akan dosa. Roh Kuduslah yang membuka mata hati kita sehingga kita dapat menyadari semua dosa-dosa kita. Roh Kudus juga yang mengarahkan hati kita supaya kita percaya kepada Sang Juru Selamat itu dan menerima pengampunannya. Roh Kudus juga menunjukkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu dengan cuma-cuma. Ia menghibur kita ketika kita dalam pencobaan. Ia menerangi kita di tengah-tengah kebingungan yang kelam. Bahkan Ia menguatkan kita ketika kita melayani Dia. Jadi Roh Kudus punya peranan yang sangat penting bagi hidup rohani kita. Nah, mungkin kita tidak seperti ahli-ahli Taurat itu yang sengaja menghujat, merusak, mengucapkan hal-hal yang jahat, fitnah yang buruk untuk menentang karya Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya sangat tidak mungkin kita melakukan hal itu, seberat, serumit apapun masalah hidup kita. Tetapi ada hal lain yang kita lakukan, yaitu terkadang kita melupakan teguran Tuhan melalui Roh-Nya. Jangan keraskan hati kita terhadap suara Roh Kudus yang membimbing, yang menuntun kita untuk taat kepada Yesus.
Bercerminlah senantiasa kepada kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah jika Tuhan menyatakan teguran, menyatakan didikannya lewat rohnya. Jadi mari kita bersama-sama berhati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita tetap mempercayai kuasa Roh Kudus. Minta pimpinannya setiap saat. Roh Kudus yang memberi kita pengertian. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Semua berkat, semua mujizat yang kita terima adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat memiliki pengenalan iman yang benar akan Allah. Mungkin kita tidak melukai hati Tuhan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tetapi kita melukai hati Tuhan itu dengan sikap, dengan perbuatan kita yang jahat. Ingatlah bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh bersikap seenaknya. Mari kita sama-sama menjaga kekudusan kehidupan kita. Menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Pada tahun 871 sampai 819, Raja Inggris saat itu ialah Raja Alfred, yang lebih dikenal dengan Raja Alfred yang Agung. Saat masa kepemimpinannya, kerajaan Inggris itu diserang oleh bangsa Viking dari Denmark. Raja Alfred pun segera memimpin pasukannya, semua armadanya untuk berperang. Nah, ketika perang sedang berlangsung, sempat Raja Alfred ini terpaksa harus bersembunyi di rumah sebuah keluarga kecil yang miskin. Nah, keluarga itu sama sekali tidak mengenal Raja Alfred ini. Dan suatu hari istri atau nyonya dari yang punya rumah itu meminta Raja Alfred untuk mengawasi, untuk menjaga kue yang sedang dipanggangnya sementara ia pergi. Tetapi karena Raja Alfred ini sibuk memikirkan kondisi bangsanya yang sedang dalam peperangan, ia lupa memperhatikan kue itu. Sehingga kue itu pun hangus. Nah, ketika nyonya rumah itu kembali dan melihat kejadian itu, ia ngomel, ia memarahi Raja Alfred habis-habisan. Nah, saudara, andai saja nyonya rumah itu tahu bahwa yang sedang dihadapinya adalah seorang raja, pastilah sikapnya akan berbeda. Bagaimana dengan sikap kita selama ini terhadap Tuhan? Mungkin wajar kalau orang yang belum kenal Tuhan, mereka bersikap tidak benar. Tetapi kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang sudah percaya dan tahu tentang Tuhan, bagaimana sikap kita selama ini? Saat kita memiliki segalanya, saat kita senang, saat kita bahagia, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Saat kita susah, saat kita menderita, saat kita sakit, saat kita bangkrut, mengalami krisis, bagaimana sikap kita? Kita yang sudah mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah dan kita percaya kepada Dia, kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka kita akan memiliki sikap yang benar juga kepadanya. Kita tidak akan pernah mengeluhkan hal-hal yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah meragukan kuasa-Nya. Kita meyakini bahwa Dialah juru selamat kita yang rela mati, disalibkan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi milikilah iman yang benar akan Tuhan, agar kita memiliki sikap yang benar juga kepadanya. Hormat dan patuhlah kepada Dia yang adalah Tuhan kita, dan ikuti, terima, percayalah senantiasa pada pimpinan Roh Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini.
Kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap Engkau. Mungkin selama ini kami memiliki sikap yang tidak benar di hadapan-Mu. Memiliki sikap yang tidak mendengar apa yang Engkau katakan. Tolonglah kami Tuhan. Ampuni kami agar kami memiliki sikap yang benar di hadapan-Mu. Memiliki iman, memiliki pengenalan yang benar kepadamu. Ajarlah kami untuk tetap menghormati Engkau. Ajar kami untuk selalu mentaati Engkau apapun situasi yang kami alami. Dan tolonglah kami juga, kami memerlukan kuasa dari Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, yang terus memimpin kehidupan kami, untuk kami selalu dibimbingnya setiap saat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami datang menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Situasi yang terjadi sekarang ini begitu membuat kami khawatir, begitu membuat kami takut. Tetapi kami meyakini bahwa kuasa Tuhan yang akan menuntun, yang akan bekerja dalam situasi ini. Pakai semua pemimpin-pemimpin dalam bangsa kami ini. Mampukan mereka boleh bekerja dengan baik, melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka di dalam menangani masalah ini. Berikanlah keamanan, berikanlah kedamaian kepada bangsa kami. Kami juga berdoa bagi dokter, perawat, dan tenaga medis yang memberikan hidup mereka untuk melayani, untuk merawat orang-orang yang sakit saat ini. Kami mendoakan mereka biarlah kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri mereka, memampukan mereka, memberikan kepada mereka perlindungan, kekuatan, kesehatan. Mereka boleh melakukan pelayanan mereka. Mereka boleh merawat, menjaga orang-orang sakit ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan, menguatkan iman mereka, untuk mereka selalu bersandar, berharap kepada Tuhan. Dan dengan izin Tuhan, Tuhan juga boleh memberi mereka kesembuhan, memberi mereka pemulihan. Tak lupa kami juga mendoakan seluruh jemaat kami di dalam melakukan segala aktivitas setiap harinya. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon penjagaan dari Tuhan yang boleh menuntun, memimpin setiap jemaat-Mu agar selalu dalam lindungan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini kepadamu. Amin. Dan arus pencobaan
Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh selalu hidup di dalam diri kita. Kita percaya Yesus itu adalah Allah kita yang patut kita sembah. Biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita selama wabah ini. Kita tidak kendur di dalam kita beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadah di rumah saja. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Hari Rabu yang lalu, salah satu jemaat kita, Ibu Siocu, telah dipanggil oleh Tuhan. Segenap hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga. Kami percaya Tuhan selalu menghiburkan dan memberikan kekuatan kepada pihak keluarga. Bapak Ibu, mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Walaupun nanti ada liburan, kita tidak keluar rumah, dan kalau kita harus keluar rumah, biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita, memakai masker dan juga pelindung yang lainnya supaya kita itu boleh dalam keadaan yang sehat dan tidak menyebarkan wabah itu bagi keluarga kita yang ada di rumah ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tetap jaga kesehatan kita, sebab dengan menjaga kesehatan kita, kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian biarlah kita tetap menjaga kesehatan rohani kita, itu juga yang paling penting saudara sekalian. Kita tetap beribadah kepada Tuhan supaya kita tetap terus dihiburkan dan mendapatkan kekuatan untuk menjalani masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Kemudian selama bulan Mei ini kita belum dapat mengadakan ibadah di dalam gedung gereja karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Jika nanti kondisi sudah memungkinkan, nanti kami pihak gereja akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dan susah untuk mentransfer persembahan itu, Bapak Ibu boleh telepon TU untuk meminta bantuan. Bagaimana cara memberikan persembahan kepada gereja, boleh nomornya yang ada di sini, nomor TU bisa dihubungi. Lalu saudara yang terakhir, kami selalu doakan supaya Bapak Ibu boleh tetap di dalam keadaan yang baik, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, warta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 24 Mei 2020. Ibadah umum online minggu depan akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 31 Mei 2020 yang akan dipimpin oleh Pendeta James Japardi. Ibadah doa online akan ditayangkan di YouTube setiap Kamis pada tanggal 28 Mei 2020 jam 7:30 malam, dipimpin oleh Evangelis Ang Sio Chen dan pemusik Evangelis Daud Padan. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 24 Mei 2020 waktu 10 pagi. Berita kelahiran, telah lahir putri dari Bapak Kurniawan dan Ibu Gafrila Kesya Ang yang bernama Genesia Areta Kurniawan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Katrina Booth. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya bisa transfer melalui rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja dan via QR kode standar. Tuhan Yesus memberkati.
Berita duka telah dimuliakan oleh Bapa di sorga Ibu Syok Chu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga kita dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, Hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal ibadah online bisa dilihat di Instagram gereja dan penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.